Hai guys, selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus ya, selalu bersemangat dan pastinya berbahagia. So, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, akan ada pertemuan yang terjadi dalam waktu dekat ya. Jadi kita akan lihat bagaimana pertemuannya secara detail. So, disclaimer bagi kalian, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa teman-teman chat ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. So, nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan melihat ya di sini pertemuan terindah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kita akan melihat ya, mulai dari bagaimana energi seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Aku ngerasa ya, mungkin dia adalah seseorang yang saat ini sedang menanti kabar dari kamu, karena ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengannya. Karena sepertinya ada rasa kekecewaan, ada rasa amarah yang tidak bisa kamu ungkapkan sehingga kamu bersikap diam ya, sebagai bentuk rasa kekecewaan kamu terhadap dirinya dia. Sebenarnya orang ini sayang ya sama kamu, hanya saja tingkah dan kelakuan dia ini yang selalu menyakiti perasaan kamu. Sehingga namanya rasa sakit hati, namanya emosi, itu tidak bisa dihindarkan. Dan aku melihat dalam waktu dekat bahwa orang ini akan datang menemui kamu untuk menjelaskan, meluruskan tentang kesalahpahaman apa yang saat ini sedang terjadi antara kamu dan dia, agar tidak menimbulkan ya terjadinya situasi silent treatment yang berkepanjangan. Karena jujur aja ya, di antara mereka ini paling gak suka ya kamu diemin. Di antara mereka juga gak suka kamu cuekin gitu. Jadi dia akan stres, akan gelisah, dia akan berusaha mencoba mencari cara bagaimana agar kamu tuh gak bisa marah sama dia ya. Dan aku tuh ngerasa sebenarnya kamu sama dia ini sudah cukup sering ya putus nyambung sama dia, sudah sering ya bertengkar kemudian berdamai lagi. Tapi ya kalian ini sama-sama menyadari gitu, meskipun hubungan ini tidak cukup membuat kalian bahagia, tapi kalian ini susah untuk melupakan satu sama lain. Karena aku melihat adanya ikatan garis takdir yang cukup kuat antara kamu dan dia. Dan di sini kita akan lihat lagi ya bagaimana energi seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Oke, aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang bersedih ya. Sedih kenapa? Ya, mungkin dia kangen sama kamu, dia pengen peluk kamu, tapi dia nggak bisa ya, nggak bisa memeluk kamu secara langsung karena adanya perbedaan ruang jarak dan waktu, sehingga membuat orang ini merasa tersiksa. Dan orang ini tuh sepertinya sudah cukup lama ya ingin bertemu kamu, tetapi karena banyak sekali penghalang yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga sampai detik ini pertemuan masih belum terjadi. Tetapi ya dalam waktu dekat orang ini akan menebus semua kesalahannya dengan cara diam-diam ya. Orang ini ingin menemui kamu sebagai bentuk rasa serius dia sama kamu, dan ingin membuktikan kepada kamu bahwa orang ini tuh dia nggak cuma ngomong aja gitu, dia bisa menepati janji untuk datang menemui kamu. Hanya saja memang pada saat dulu gitu ya masih banyak urusan yang belum terselesaikan, sehingga dia nggak bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu dan dia. Di sini dia sampai nangis loh, dia
sampai sedih gitu ya, sampai sedih, sampai meneteskan air mata gitu, karena memang di antara mereka ini lebih suka ya ketemu pasangannya secara live, secara langsung, ketimbang ya just komunikasi hanya via sosmed ya, via online, via WhatsApp gitu. Itu tidak membuat dia cukup merasa lega. Jadi perasaan bahagianya ketika orang ini bisa menyentuh fisik kamu gitu ya, bisa ngobrol secara empat mata ya, kemudian pergi hangout bareng ya, itu membuat dia cukup merasa bahagia daripada ya cuma ketemunya via VC doang. Terus kita lihat ya, di sini ada energi apa? Seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Wow. Aku melihat ya, bahwa saat ini sepertinya hubungan kamu sedang dilanda ujian, di mana ada pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian ya. Bisa pihak ketiga tersebut mendekati kamu, atau pihak ketiga tersebut mendekati dia, dan itu sangat mempengaruhi kondisi hubungan kalian yang semakin lama semakin berubah gitu. Terutama menurut aku tuh bagi dia ya, karena perubahannya cukup kerasa, di mana dia dulu sangat perhatian sama kamu, tapi saat ini dia jarang menghubungi kamu, ya. Di mana dia dulu selalu on time gitu ya, memberikan waktu ya untuk kamu, tapi saat ini dia mencoba gitu ya, menggunakan berbagai alasan untuk menghindar dari kamu. Dan kamu tahu bahwa saat ini tuh mungkin ada pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian. Tetapi karena kamu nggak punya bukti yang kuat, karena kamu nggak ingin ribut sama dia, sehingga kayak kamu tuh hanya bersikap acuh tak acuh gitu ya, seolah itu nggak tahu apa-apa. Padahal batin kamu tuh merasa bergejolak gitu ya, bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang membuat hubungan kalian makin lama semakin kacau karena adanya pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga ini yang aku lihat tuh memang akhir-akhir ini cukup intens ya kondisinya, cuman kamu nggak sadar aja gitu, atau mungkin kamu tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kita lihat lagi ya di sini, bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Dia ini orang yang gampang kecewaan ya, yang aku rasakan. Apalagi jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia termasuk pribadi yang gampang kecewa. Kayak misalkan kamu sama dia bikin suatu janji, tapi tiba-tiba pada saat hari H kamu mengingkari janji tersebut, maka orang ini akan marah sama kamu, dia akan ngambek, dia akan bete ya, dia nggak akan mau berkomunikasi dengan dirimu karena dia termasuk pribadi yang mudah kecewa. Tetapi sisi positifnya, aku melihat ya bahwa orang ini tuh dia orang yang nggak terlalu banyak nuntut ya sama kamu. Artinya tuh ya dia nggak menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Cukup jadi diri kamu sendiri, dia udah ngerasa bahagia. Dan dalam waktu dekat aku melihat ya, sepertinya orang ini kangen sama kamu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan ya, terkait ungkapan isi hati yang selama ini dia pendam ya. Jadi akan ada sesuatu hal yang terungkap dalam waktu dekat. Mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini terlalu banyak menyimpan unek-unek tapi tidak dia sampaikan ke kamu. Entah takut menyakiti perasaan kamu, entah mungkin saat ini bukan waktu yang tepat, sehingga masih dia simpan. Dan dalam waktu dekat tuh dia akan berusaha jujur ngomong sama kamu gitu ya, terkait apa yang selama ini menjadi ganjalan di dalam diri dia kayak gitu. Jadi bersiaplah ya. Kita akan lihat ya bagaimana energinya dari seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Wow, aku ngerasa ya, kamu dan dia saat ini sedang ada konflik batin yang belum terselesaikan. Ini sebenarnya dari masalah kecil tapi bisa menjadi masalah yang sangat besar, karena entah kamu atau dia sepertinya kurang bisa bijak ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena ada salah satu di antara kalian ini yang bersikap kurang dewasa, bersikap kurang bijak, terlalu memprioritaskan emosi, sehingga membuat hubungan ini jadi berjarak ya, ataupun mungkin ya terjebak ya dalam situasi yang kurang sehat atau kurang baik seperti saat ini gitu. Dan jujur aja kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak suka ribut ya, karena itu sangat mempengaruhi kondisi pikiran kamu ya. Jadi kerjaan kamu berantakan, produktivitas kamu bisa jadi nggak maksimal gitu, karena basically kamu tuh tipikal orang yang nggak suka ribut gitu ya. Sebisa mungkin kalau misalkan ada masalah,
diselesaikan hari ini, ya udah diselesaikan hari ini, nggak perlu nunggu besok, kapan ataupun lusa. Cuman ya, kendala terbesarnya ini ada di pasangan kamu ya, yang sepertinya susah diajak untuk berdiskusi ataupun berkomunikasi, sehingga kayak kesannya tuh kamu hanya berjuang sendiri menyelesaikan masalah ini ya, tanpa pendampingan dari dirinya dia. Karena orangnya susah gitu ya diajak berkomunikasi, dia lebih mendahulukan emosinya daripada kebaikan hubungannya. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa ya di sini? Dan seseorang yang bertemu sama kamu. Wow. Aku lihat ya. Ini ada seseorang yang jaraknya jauh dari kamu. Dan kamu sudah cukup lama mengenal dia. Tapi kamu belum pernah ketemu satu sama lain. Jadi bisa dibilang kamu dan dia sedang terjebak dalam sebuah ya cinta hubungan dunia maya. Artinya apa? Ya mungkin kamu itu sudah panggil sayang-sayangan sama dia, mungkin kamu sudah jadian sama dia, tapi basically kamu dan dia ini masih belum pernah ketemu satu sama lain gitu. Dan dia ini sebenarnya sudah cukup lama ya ingin ketemu kamu ya, tapi masih maju mundur gitu. Antara dia masih belum merasa siap atau mungkin dia sendiri yang masih belum merasa yakin. Tapi dalam waktu dekat setelah dia mempertimbangkan kamu dan ketika dia sudah mengenal karakter kamu ya, itu yang membuat dia akhirnya bertekad dalam waktu dekat untuk bisa datang menemui kamu ya. Karena dia juga merasa penasaran gitu ya. Masa kita sudah beberapa tahun kenal ya, kita udah panggil sayang-sayangan, tapi kita ini hanya ya menjalin kisah cinta virtual gitu, karena kita masih belum pernah ketemu secara langsung ya. Jadi dalam waktu dekat tuh aku pengen datang menemui kamu ya, agar kamu tuh tahu bagaimana asliku dan agar aku tahu bagaimana wujud asli kamu. Wow, siluman kali ya. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa ya dari seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat? Iya, di sini sih ada seseorang yang pengen ketemu kamu karena dia pengen minta maaf gitu ya. Karena akibat kata-katanya ataupun akibat tindakannya sehingga membuat diri kamu tuh ngerasa ngeluh dada, ya, ngerasa sakit hati. Karena percuma gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa marah sama dia. Jadi kayak kamu tuh bisa menunjukkan rasa emosi kamu dari sikap kamu yang diam gitu. Karena mungkin kamu orangnya nggak suka ribut ya. Karena kamu kayak orangnya itu lebih mencoba bersikap tenang meskipun emosi kamu sedang bergejolak kayak gitu. Ya, dan di sini dalam waktu dekat tuh ya orang ini ingin menyelesaikan ya, ingin meluruskan ya konflik yang terjadi antara kamu dan dia gitu. Memang orang ini menurut aku sih dia menyebalkan ya. Dia selalu bikin kesel kamu gitu, karena selalu ada aja tindakan yang memancing emosi kamu. Karena mungkin dia orangnya gak dewasa ya, mungkin dia orangnya terlalu egois, atau mungkin bisa juga ya sikap dia yang acuh tak acuh itu yang membuat kamu tuh jadi merasa ke-trigger ya sisi emosional kamu gitu. Sebenarnya kamu ingin sih gitu ya hubungan itu segera berakhir, tapi kamu nggak tahu cara bagaimana mengakhiri hubungan ini. Karena semakin dia kamu lupakan, semakin kuat ya kamu mengingat dia. Jadi ya udah gitu ya, mau nggak mau terpaksa hubungan ini tetap dijalani meskipun sering sekali mental batin kamu ini tersiksa karena tingkah lakunya ya. Oke, terus aku juga melihat ya dalam waktu dekat tuh akan ada pertemuan dengan seseorang yang akhir-akhir ini suka tarik ulur kamu. Ya nggak tahu kenapa, memang dia ini sukanya kayak tarik ulur kamu. Mungkin dia PHP-in kamu ya. Mungkin dia ini gimana ya, dalam artian tuh menggantungkan hubungan ini di saat kamu tuh sudah memberikan semua harapan dan perasaan kamu untuk dia gitu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keseriusan. Itu yang membuat kamu tuh jadi ngerasa semakin bete gitu. Karena memang saat ini yang kamu butuhkan tuh hanyalah kepastian. Kamu gak ingin materinya, kamu gak ingin kelebihannya. Yang kamu inginkan hanyalah kepastian gitu ya. Setidaknya agar kamu tuh tahu gitu ya dimana kamu harus berlari dan dimana kamu harus berhenti gitu. Karena sampai detik ini kamu sama dia ini kayak Tom and Jerry, masih suka kucing-kucingan gitu ya. Masih suka berkonflik ya, kemudian berdamai, terus bertengkar lagi ya. Terus cuek-cuekan lagi, diem-dieman lagi, terus peluk-peluk
kan sayang-sayangan lagi. Ya sebenarnya kamu udah capek gitu, tapi gimana lagi gitu ya, orangnya susah dinasehati, susah dikontrol, susah untuk berubah. Jadi kayak kamu tuh saat ini hanya bisa pasrah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berharap agar batin orang ini tuh dibukakan gitu ya, dibukakan semua-muanya, segala-galanya. Oke. Dan di sini aku akan coba lihat ya. Aku akan coba pakai kartu tarot versi Wheel of the Year ya. Jadi aku akan lihat berdasarkan energi yang mengalir ya, berdasarkan energi yang terbaca. Barangkali ada pesan semesta yang memang harus disampaikan kepada kalian ya. Kita akan lihat ada energi apa dari seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Ada, kalau dilihat dari energinya ya, seseorang yang bertemu kamu, dia adalah orang baru ya. Dan aku ngerasa tuh akhir-akhir ini hubungan kamu sama dia makin lama semakin intens gitu. Ya bisa dibilang usia hubungan kamu ini masih seumur jagung, tapi nggak tahu kenapa ya, dari cara dia memperlakukan kamu, membuat diri kamu tuh jadi merasa sayang, merasa jatuh cinta, makin kesini makin nyaman. Menarik ya. Terus aku juga bisa merasakan ya, memang dia orangnya sederhana, tapi dari cara dia memperlakukan kamu itu bisa mencerminkan bahwa orang ini gak main-main sama kamu, bahwa dia memang benar-benar ingin serius sama kamu gitu ya. Terlihat dari energinya. Terus kita coba lihat lagi ada energi apa ya dari seseorang yang akan bertemu kamu. Oke. Kalau dilihat dari energinya sih, ini beberapa di antara mereka termasuk orang yang ya mungkin suka perhitungan sama kamu. Padahal kamu tuh nggak hitung-hitungan sama dia, tapi kenapa gitu. Ini kayak suka perhitungan sama kamu gitu. Segala sesuatu yang pernah dia berikan atau pernah dia lakukan ke kamu, itu nggak harus, yang diperhitungkan tuh nggak selalu materi loh. Kayak misalkan perhatian yang dia berikan ke kamu itu juga dia hitung gitu. Sehingga kayak kesannya loh kenapa sih gitu ya. Padahal prinsip dalam menjalin hubungan kan ya udah kita itu sama-sama ikhlas memperjuangkan hubungan ini. Tapi kenapa kok kesannya kamu tuh perhitungan banget gitu ya terhadap segala sesuatu yang sudah kamu lakukan padaku gitu ya. Dia ngasih perhatian aja dia hitung loh ya. Apa aku terus yang perhatian gitu ya, kamu kenapa tidak gitu. Aku perhatian ke kamu tuh nggak kurang-kurang, kayak gitu-gitu deh ya. Kita lihat ada apa lagi ya di sini. Energi seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Kalau dilihat dari energinya, akan ada seseorang yang dalam waktu dekat tuh dia mempersiapkan kejutan gitu ya. Mungkin kejutannya bisa berupa barang, atau mungkin kejutannya juga bisa berupa tanda bahwa orang ini akan serius sama kamu gitu. Yang jelas akan ada kejutan yang dia berikan kepada kamu ya. Kejutannya itu kayak surprise gitu ya. Mungkin gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia langsung nongol di lokasi kamu, di tempat kamu ya, tanpa sepengetahuan kamu. Menarik ya. Tapi bisa juga tanda ya, di sini ada seseorang yang akan ngebantu finansial kamu. Ya, ada yang seperti itu. Wow, energinya panas ya sebelah kiri. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang mengalami kekecewaan. Ya, kita lihat lagi di sini ada energi apa. Ada seseorang yang akan bertemu kamu. Ini ada seseorang yang akan bertemu kamu. Dia ingin menyampaikan, mencurahkan isi hati dia yang sejujur-jujurnya kepada kamu gitu. Mungkin kamu nggak sadar gitu ya, bahwa ternyata di belakang kamu tuh ada seseorang yang mengharapkan dirimu gitu. Tetapi karena kamu hanya menganggap dia sebatas teman, sebatas saudara gitu ya, sebatas bestie, jadi ya kamu nggak sadar gitu bahwa orang ini tuh ternyata mengagumi kamu. Dalam waktu dekat tuh dia akan mengungkapkan semuanya ya, secara terang benderang, secara jujur atas apa yang selama ini dia pendam. Jadi kayak gitu. Dia termasuk pribadi yang suka anak kecil ya, yang aku lihat.
Jadi kayak dia lebih friendly banget gitu ya, lebih seneng banget, kayak mudah beradaptasi sama anak-anak kecil kayak gitu. Kita lihat ya, di sini ada energi apa dari seseorang yang akan bertemu kamu. Oke, akan ada perjuangan yang sia-sia. Perjuangan yang sia-sia artinya apa? Di sini akan ada keputusan yang akan kamu ambil gitu. Jadi kayak ini yang akan menentukan nasib hubungan kamu ke depannya. Apakah ini akan lanjut atau akan berhenti? Karena kamu merasa bahwa segala bentuk perjuangan yang selama ini kamu lakukan kepada diri dia ini tidak pernah dia nilai, tidak pernah dia lihat gitu. Karena orang ini hanya menilai kamu dari sisi sebelah mata. Jadi kayak kamu tuh merasa ya sudah gitu, apa faedahnya, apa gunanya kita mempertahankan hubungan yang pada akhirnya itu perjuangan aku selama ini sia-sia, tidak pernah terlihat. Lebih baik ya udah gitu ya, aku mencoba mengakhiri aja hubungan ini untuk mencari seseorang yang bisa lebih menghargai aku. Jadi kayak dalam waktu dekat tuh akan ada keputusan yang kamu ambil. Apakah ini kamu akan lanjut atau akan berakhir seperti itu. Kita lihat lagi. Terus di sini ada seseorang yang saat ini sedang membutuhkan perhatian dari kamu, ya. Membutuhkan perhatian dari kamu, ya. Karena orang ini masih ketergantungan sama kamu, ya. Karena dia orangnya super manja banget ya kalau sama kamu. Gitu, pengennya diperhatiin terus, disayang-sayang terus, ya, disabar-sabarin terus, gitu. Termasuk saat ini, ya. Saat ini dia sedang membutuhkan sentuhan kasih sayang, perhatian dari kamu, karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang dia miliki dan dia ngerasa paling peduli terhadap dirinya dia, gitu. Ya. Jadi dia sangat bersyukur banget, sangat berterima kasih banget, gitu, karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu, gitu, ya. Kita lihat lagi ada energi apa. Terus di sini juga, wow, ini bertolak belakang sama tadi ya. Kalau tadi ada usaha yang sia-sia, kalau untuk di kartu yang baru ini aku melihat akan ada usaha yang akan membuahkan hasil yang sempurna. Ini terutama bagi kamu yang rasa sudah cukup banyak sekali melewati berbagai halangan dan rintangan bersama dia gitu ya. Sudah cukup banyak melewati pahit manisnya kehidupan cinta, tapi masih belum menemukan titik terang atau kejelasan dari arah hubungan ini tuh mau kemana. Tapi dalam waktu dekat aku melihat akan ada usaha yang akan membuahkan hasil, di mana perjuangan kamu dan dia itu akan terwujudkan secara nyata gitu. Jadi kayak dalam waktu dekat tuh ya akan terwujudkan apa yang menjadi impian kamu gitu. Mungkin bagi kamu yang memiliki impian ingin menikah sama dia, dalam waktu dekat pernikahan akan terjadi. Atau mungkin bisa juga ya bagi kamu yang punya angan-angan cita-cita kayak pengen beli rumah gitu ya, dalam waktu dekat akan terrealisasi. Atau mungkin bisa juga dalam waktu dekat tuh akan ada keinginan yang terwujud ya. Seperti itu, karena energinya positif sekali. Kita lihat lagi ada energi apa di sini. Dalam waktu dekat juga akan ada pergerakan, ini terutama bagi mereka-mereka yang saat ini sedang menghilang tanpa sebab dan kabar yang jelas. Jadi dalam waktu dekat sudah muncul ya tanda-tanda kemunculan dari seseorang yang mungkin selama ini kamu cari keberadaannya di mana gitu. Karena kamu ngerasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kenapa orang ini menjauhi kamu secara sepihak di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia gitu. Karena ditinggal tanpa sebab dan alasan yang jelas itu jauh lebih menyakitkan daripada diberi kepastian. Kayak gitu guys. Dan di sini kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul ya. Kalau aku lihat di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kemudian ada Libra, Gemini dan Aquarius. Kemudian ada Taurus, Capricorn dan Virgo, tapi yang paling kuat di sini adalah Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ingat ya, disclaimer, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. So, oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja, silahkan saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Sehat selalu, bye.